Wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil haditsi dhaif fi fadailil a'mal. Kata Imam An-Nawawi bahwa telah disepakati oleh para ulama tentang kebolehan beramal dengan hadis dhaif, yakni mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam rangka untuk memotivasi dalam beramal. Wa ma'a haza falaysa i'timadi ala hazal hadis. Tetapi kata Imam An-Nawawi, beliau menulis hadis arba'in ini bukan berdasarkan, berpatokan atau berpedoman kepada hadis dhaif tersebut, tetapi beliau berpatokan atau berpedoman kepada hadis yang lain. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisis sahih, bahwa kata Imam Nawawi dia berpedoman kepada hadis Rasulullah yang sahih, yakni hadisnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighash syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang-orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir atau yang sedang absen. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan khutbahnya. Dalam pengertian ini juga kita dapat mengambil iktibar bahwa seorang ulama, seorang yang berilmu, maka dia diperintahkan untuk menyampaikan ilmunya kepada orang yang tidak mengetahui atau kepada orang yang awam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi juga menukilkan hadis yang lain bahwa Rasulullah bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, bahwa Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan pancaran cahaya kepada orang yang mendengar perkataanku, kemudian dia menghafalnya atau mengingatnya, fa'addaha kama sami'aha, kemudian orang tersebut menyampaikan apa yang telah diingatnya atau yang telah dihafalnya, kama sami'aha, sebagaimana ia mendengar dari Rasulullah. Maka orang ini nanti pada hari kiamat akan diberikan cahaya yang terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuluddin. Kata Imam Nawawi, ada banyak ulama yang mengumpulkan tentang hadis arba'in ini. Di antara ulama-ulama tersebut ada yang mengumpulkan hadis arba'in berkaitan tentang persoalan usuluddin, berkaitan tentang fondasi atau dasar-dasar agama. Wa ba'duhum fil furu', sebagian di antara ulama tersebut ada yang menyusun hadis arba'in berkaitan tentang furu', yakni tentang cabang-cabang syariat atau cabang-cabang persoalan agama. Wa ba'duhum fil jihad, sebagian di antara mereka ada yang menulis tentang persoalan jihad, yakni berjuang di jalan Allah. Wa ba'duhum fiz zuhud, sebagian di antara mereka itu ada yang menulis tentang zuhud. Jadi mereka mengumpulkan hadis-hadis, 40 hadis berkaitan tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab, sebagian di antara mereka ada yang menulis tentang adab, yakni tentang tata krama atau dalam cakupan yang lebih luas disebut dengan akhlak.
wa ba'duhum fil khutabi. Sebagian di antara mereka ada yang menjelaskan atau yang mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan nasihat-nasihat atau khutbah-khutbah. Wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Jadi kata Imam An-Nawawi, seluruhnya dari tema-tema tersebut adalah tujuannya baik, yakni ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min haza kulli. Kemudian kata Imam An-Nawawi, aku yakin, aku percaya bahwa apa yang telah aku kumpulkan berkaitan dengan 40 hadis ini merupakan kumpulan yang lengkap. Wahia arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i zalik. Kata Imam An-Nawawi bahwa hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah merupakan kumpulan 40 hadis yang mustamilatan, yakni yang sempurna. Yang sempurna maksudnya mencakup persoalan usuluddin, persoalan furu', persoalan jihad, persoalan adab, maupun persoalan tentang zuhud tadi. Mencakup seluruhnya. Wa kullu hadisin minha qaidatun azimatun min qawaidid din. Kemudian kata Imam Nawawi, seluruh dari tiap-tiap hadis yang beliau kumpulkan 40 hadis tersebut, tiap-tiap hadisnya adalah qaidatun azimatun, mencakup kaidah yang kuat, yang mantap tentang kaidah agama. Wa qad wasafahul ulama bi anna madaral islami alaihi. Para ulama juga mensifatkan bahwa kaidah-kaidah tersebut dan hadis-hadis tersebut dari tiap-tiap hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi tersebut adalah bi anna madaral islami alaihi, yakni hadis yang menjadi pondasi Islam, ya. Islam itu dibangun oleh pondasi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Au huwa nisful islami, atau paling tidak adalah separuh dari ajaran Islam ada di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Au thulusuhu, atau sepertiganya atau 30%-nya adalah berisi tentang pondasi-pondasi keislaman. Au nahwu zalik, atau selain dari itu, misalnya bisa juga 1/4-nya atau 1/5-nya. Yang jelas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi mencakup keseluruhan tema-tema atau topik-topik penting di dalam ajaran agama Islam.